Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai persoalan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Ba'alawi ini kan sampai saat ini adalah tidak selesai-selesai. Kalau kita melihat banyak sejarah-sejarah yang telah dirubah oleh Belanda pada masa kolonial, di antaranya adalah tentang Majapahit. Majapahit itu kan dianggap bahwa yang menghancurkan Majapahit itu adalah Raden Fatah. Raden Fatah ini adalah mantu Sunan Ampel dan juga putra dari Raja Majapahit dari selirnya yang dari Cina. Tapi kalau dalam sejarah yang asli itu jelas bukan Demak Bintoro yang menghancurkan Majapahit, karena Majapahit pada saat itu masih eksis. Raden Fatah itu sudah meninggal dunia, dan dalam sejarah dituliskan bahwa yang menghancurkan Majapahit itu adalah Grinda Wardana. Kenapa Belanda menulis hal-hal seperti itu? Agar dianggapnya kerajaan Islam yang besar ini merongrong kejayaan Nusantara, sehingga banyak Belanda ini menulis sejarah yang palsu-palsu untuk menguburkan anak cucu Indonesia di masa depan. Di antaranya adalah bagaimana Belanda ini juga mendatangkan imigran Yaman. Para pendengar bisa cek sendiri bagaimana Agus Nyoto menulis dan menjelaskan bahwa Belanda ini mendatangkan juga para imigran Yaman untuk melawan pasukan Pangeran Diponegoro pada saat itu. Sedangkan Pangeran Diponegoro itu didukung oleh Hijaz, oleh para Said yang datang di Hijaz, sehingga Said tersebut diberikan sebuah tanah di suatu tempat karena membela Pangeran Diponegoro pada saat itu. Banyak sejarah-sejarah yang ditulis oleh Belanda hanya untuk mengaburkan anak cucu Indonesia ini agar Nusantara ini tetap menjadi budak dari negara jajah tersebut. Dan saya melihat para pembela-pembela nasab ini dan juga para pembela Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, saya kira silahkan mereka berdebat sampai hari kiamat misalkan, tapi tolong kembalikan sejarah Indonesia ini pada sejarah aslinya yang merdeka dari tulisan-tulisan penjajah Belanda. Walaupun memang tidak 100%, tapi sekitar 80% sejarah yang ditulis oleh Belanda itu adalah palsu, karena memang untuk membodohi anak cucu kita. Saya melihat seorang Ustadz Wafi yang sangat getol pada hari ini membela tentang nasab Ba'alawi ini, dan saya menemukan beberapa kesalahan terhadap ucapan-ucapan Ustadz Wafi ini. Bukannya dia tidak alim, bukannya dia tidak pintar, tapi saya menemukan beberapa kesalahan-kesalahan karena saking fanatiknya mungkin beliau ini terhadap Ba'alawi, sehingga dia tidak mampu mengerim komentar-komentarnya, walaupun saya lihat itu komentar-komentarnya itu tidak besar, tidak berdasar, dan tidak beralasan. Salah satu contohnya adalah menyamakan seseorang dengan Muslim Al-Ghazab misalkan. Menyamakan seorang Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Muslim Al-Ghazab. Saya tidak sepenuhnya, walaupun saya tidak sepenuhnya setuju dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, tapi ini adalah gerbong besar untuk kita masuki untuk mengembalikan sejarah Nusantara yang telah disulap oleh Belanda dengan kepalsuan-kepalsuan. Kembali misalkan kepada pembahasan Ustadz Wafi ini, bagaimana Ustadz Wafi itu menyamakan seorang Imaduddin Usman Al-Bantani itu dengan seorang Muslim Al-Ghazab misalnya. Saya kira ini adalah suatu persoalan yang ngaco. Kenapa? Musailam Al-Kadzab itu adalah jelas-jelas adalah seorang orang yang
tidak percaya pernah ada Nabi dan juga mengaku-ngaku pada Nabi. Sedangkan Imaduddin Usman Al-Bantani ini, beliau itu percaya akan adanya Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau mengakui terhadap adanya cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Hanya saja melihat kaum Ba'alawi yang banyak mengalami kasus-kasus yang tidak sedikit misalkan, sehingga beliau melakukan penelitian-penelitian dan menyimpulkan bahwa dia tidak percaya bahwa Ubaidillah itu nasabnya bersambung ke Rasulullah SAW, dan itu didasari dan bukti-bukti nyata, baik bukti-bukti literatur, sejarah, manuskrip, penelitian, maupun kalau bahasanya Dr. Sugeng itu adalah DNA. Jadi tidak sama bahwa Imaduddin Usman Al-Bantani ini dengan Musailam Al-Kadzdzab, dan banyak saya lihat kepanetikan-panekatikannya terhadap Ba'alawi. Mungkin dia tidak mengerti apa tujuan kita sebenarnya ini. Silakan orang-orang seperti Imaduddin Usman Al-Bantani dan orang-orang Habib Taufik Assegaf, orang-orang Habib Rizik Syihab misalnya berdebat sampai hari kiamat, silakan. Tapi kita memiliki kepentingan bagaimana sejarah Nusantara ini kembalikan pada sejarah aslinya. Tidak disulap dengan kepalsuan-kepalsuan yang membodohi anak cucu kita. Dan banyak sih lihat komentar-komentarnya Ustadz Wafi ini dan juga Ustadz itu Sumbi itu kadang-kadang ya mungkin karena mereka terlalu tekstual, sehingga mereka tidak melihat persoalan-persoalan yang lain itu dari segi sosial. Misalkan bagaimana sosial di lapangan, bagaimana kejadian-kejadian sesungguhnya. Orang-orang misalkan pejuang-pejuang seperti Syarif itu, memang mereka sudah lama tampil di dunia seperti ini sudah lama. Mereka memang betul-betul serius mengkaji dalam banyak hal, hanya saja mereka mungkin tidak terkenal di dunia per-YouTubean seperti Bahar bin Smith atau seperti Rehan Al-Qadri yang ceramahnya selalu memprovokasi umat untuk ketidakjelasan tujuan mereka. Seperti misalkan Ustadz Wafi ini menyamakan dengan Sayyidatina Fatimah harus ada kitab di zaman. Ini kan perkataan-perkataan yang seharusnya tidak keluar atau tidak diucapkan. Saya tahu orang-orang seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Somble itu alim secara tekstual, tapi mereka juga harus mengerti, harus paham, harus peka melihat persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lapangan. Karena kenapa? An-nazu ibnu zaman, manusia ini adalah anak zaman. Semakin ke belakang manusia ini semakin melihat realita-realita baru yang harus bagaimana fikih itu juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan agama, tidak hanya di masa lalu tapi juga di zaman modern ini. Para sahabat bisikan di langit dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak makam-makam sekarang ini yang ditemukan. Agar apa? Agar kita nanti anak cucu kita ini tidak menjadi bangsa yang pesimis, bahwa kakek nenek moyang kita dulu tidak pernah berjuang misalkan. Sedangkan setelah saya melihat catatan-catatan dalam sejarah bahwa betapa beraninya Kesultanan Mataram misalkan, atau kalau di Madura ini kan ada istilah dengan Pangeran Trunojoyo, bagaimana dia melawan luar biasa melawan Belanda pada saat itu. Itu kan adalah sebuah bukti bahwa kakek nenek moyang kita yang pernah menjadi pahlawan dulu itu adalah memang orang-orang yang betul-betul melawan perjuangannya untuk membebaskan negerinya. Sehingga siapapun mereka, jika mereka salah misalkan, ini sekarang kan isu-isu yang sangat luar biasa ini kan adalah makam-makam keramat ya, yang ternyata tidak ada orangnya di kuburannya itu. Ini kan bagaimana ini bisa terjadi, kenapa ada makam keramat dan silsilahnya tidak jelas, namanya siapa, sejarahnya tidak jelas. Ini kan
menjadi suatu PR bagi bangsa ini agar makam ini memang betul-betul realistis dengan sejarah yang tertulis dan dengan akar muakarnya atau silsilahnya ke atas, sehingga bangsa ini tidak selalu dibodohi terus-menerus mulai sejak Portugis kita diduduki, ya Belanda, Jepang, Inggris. Tapi Belanda ini cukup cerdas dan cerdik. Dia mampu menyulap banyak hal di negeri ini. Kita diperbudak dan juga sejarah kita banyak ditulis oleh mereka. Walaupun belakangan ini sejarah tersebut, sejarah yang ditulis oleh Belanda banyak yang membantahnya. Hanya saja pintu itu lewat siapa untuk menjelaskan sejarah-sejarah yang benar? Guru saya itu, Agus Sunyoto itu tidak menemukan celah-celah untuk memasuki itu, walaupun tulisan-tulisannya itu sangat luar biasa dalam meluruskan sejarah-sejarah Indonesia. Dulu saya lihat YouTube-nya itu hanya sekitar penontonnya sekitar ribuan. Tapi setelah ada persoalan isu-isu nasab ini, sekarang banyak yang mencari tentang ceramah-ceramah Agus Sunyoto tentang persoalan-persoalan sejarah di Nusantara ini, sehingga saya melihat terdapat puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang menonton, karena beliau selain ketua Lesbumi NU, beliau adalah salah satu sejarawan terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini.